Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aziz. Saya dari Banyuwangi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sipil Syekh Nurjati Cirebon. Saya mahasiswa PJJ BAI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau memperkenalkan tentang sistem kesenian di Cirebon yang berkaitan dengan ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri, atau batik Kiwaringin. Untuk mendahului dari presentasi ini, perlu kiranya kita mengenal Cirebon. Seni dan budaya di Cirebon memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat Cirebon itu sendiri sebagai salah satu kota yang kaya akan sejarah dan tradisi dan memiliki berbagai bentuk seni yang mencerminkan nilai-nilai lokal, sejarah, dan pengaruh dari berbagai budaya, termasuk Hindu, Islam, dan Tiongkok. Seni dan budaya yang ada di Cirebon ini tidak hanya menjadi warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat akan rasa kebersamaan dan identitas komunitas. Melalui seni, masyarakat Cirebon dapat mengekspresikan diri, menceritakan sejarah, dan mempertahankan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengajak khalayak umum untuk mengenal lebih jauh tradisi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Cirebon. Termasuk untuk mengenal berbagai tradisi atau seni yang ada di Cirebon, termasuk ukiran, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri. Dengan kita memahami berbagai bentuk seni ini, diharapkan kita dapat menghargai kekayaan budaya yang ada di Indonesia dan di Cirebon. Hal ini sangat penting untuk pelestarian seni sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat itu sendiri. Yang pertama yang kita bahas yaitu ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon merupakan seni pahat atau ukir kayu yang ada di Cirebon. Hal ini memiliki kekayaan akan simbolisme dan estetika. Seni ini sering juga digunakan untuk menghias bangunan, perabotan, dan berbagai objek lainnya yang mencerminkan akan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Cirebon itu sendiri. Adapun seni ukir Cirebon dipengaruhi oleh berbagai budaya termasuk agama Hindu yang itu menjadi dasar akan simbolisme ukir Cirebon itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengaruh Tiongkok yang memperkaya akan desain, dan Islam menambahkan elemen spiritual dan estetika. Yang selanjutnya yaitu ciri khas dari ukiran Cirebon itu terletak pada detail dan makna yang terkandung dalam setiap hiasan dan setiap motif, memiliki cerita dan simbol yang mendalam, menjadikan ukiran bukan hanya sekedar dekorasi, tetapi juga sarana akan komunikasi budaya. Yang selanjutnya,
Sejarah ukir Cirebon berkembang sejak zaman Kesultanan, di mana para seniman ukir menciptakan akan karya-karya yang indah untuk menghias keraton dan tempat-tempat suci di sekitar keraton dan di Cirebon. Seiring berjalannya waktu, seni ini menyebar ke masyarakat umum dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keraton Kasepuhan dan Kanoman merupakan pusat akan budaya di Cirebon, di mana seni ukir berkembang pesat dan para seniman ukir seringkali berasal dari lingkungan keraton. Dan karya-karya mereka mencerminkan akan nilai-nilai dan tradisi yang dijunjung oleh keluarga kerajaan. Budaya yang kedua atau seni yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu batik keraton. Batik keraton yaitu jenis batik yang berasal dari lingkungan keraton, lingkungan dalam keraton itu sendiri, yang biasanya memiliki kualitas tinggi dan motif yang akan kaya makna. Serta motif yang paling terkenal adalah Megamendung. Tentu dalam batik Megamendung itu sudah menjadi motif umum, namun tentu di Cirebon mempunyai nilai yang terkandung tersendiri. Makna dari Megamendung dalam batik keraton melambangkan kehidupan dan kesuburan dan pengaruh budaya Tiongkok yang masuk ke Cirebon melalui pernikahan antara Sunan Jati, Gunung Jati, dan Putri Ontien. Asal-usul dari batik keraton muncul sebagai hasil dari kecintaan keluarga kerajaan terhadap seni. Awalnya seni membatik hanya dipelajari oleh putri keraton, tetapi seiring berjalannya waktu, teknik ini menyebar ke masyarakat luas. Pangeran Cakrabuana sebagai pendiri Kerajaan Cirebon berperan penting dalam pengembangan motif batik, termasuk Megamendung yang menjadi ikon batik Cirebon. Yang selanjutnya, batik pesisiran atau batik trusmi, yaitu batik yang diproduksi oleh masyarakat di luar keraton, yang seringkali lebih beragam dalam motif dan teknik. Batik pesisir atau dikenal dengan nama batik Bang Birong. Adapun contoh dari motif batik pesisiran terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat pesisir, seperti halnya motif udang dan pohon. Yang selanjutnya yaitu batik santri atau batik Ciwaringin. Batik santri atau batik Ciwaringin adalah batik yang lahir dari perjuangan kaum santri di Kecamatan Ciwaringin, Cirebon. Adapun motif yang terkenal dari batik Cirebon yaitu termasuk pecutan, tebu, sekeret, dan ganepo yang merekam sejarah perjuangan masyarakat santri atau kaum santri. Makna dari batik ini memiliki simbolis yang mendalam, mencerminkan akan nilai-nilai moral dan perjuangan masyarakat dalam menghadapi tantangan. Sejarah batik santri sendiri berasal dari masyarakat Ciwaringin pada masa penjajahan kolonial Belanda yang mengalami akan kesulitan ekonomi. Namun berkat kaum santri dalam mengajarkan keterampilan membatik sebagai upaya untuk mempertahankan hidup mereka sebagai tambahan
untuk mendapatkan keuangan. Kesimpulan dari paparan yang sudah saya jelaskan, yaitu seni ukir dan batik di Cirebon merupakan bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat. Keduanya mencerminkan akan sejarah, nilai-nilai, dan keindahan yang harus dilestarikan. Diharapkan seni dan budaya dapat terus dipelajari dan dilestarikan oleh generasi mendatang, sehingga kekayaan budaya ini tidak hilang seiring berjalannya waktu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.